setahu saya waktu saya masih kecil, jadi tahun-tahun 50-an, dengan 50-an itu tiap tahun sekali kalau nggak keliru itu mesti ada peringatan di sini, selamatan gitu, ada pertunjukan reok yang saya tahu, reok atau jatilan itu saya sudah lupa ingat gitu. Tapi saya tiap itu kesini karena waktu itu memang hiburannya ya cuma itu, nggak ada hiburan lain. Ya, saya ke Mbah Tukung. Ya, kalau perkiraan kenapa dinamakan Tukung itu kan ada beberapa kosakata yang bisa kita ambil. Tukung dari kata apa itu, penggembala bebek itu adalah tukung. Terus ada lagi orang yang ayam yang nggak punya buntut itu juga pitik tukung namanya. Nah, yang mana yang dipakai saya juga belum bisa memberi jawaban. Mungkin nanti kalau ada narasumber yang sudah tahu mungkin bisa memberi penjelasan. Tapi terang saya pernah beberapa kali ikut keramaian di sini. Saya hidup dengannya di sini saya pernah beberapa kali dan masih ingat betul karena saya sudah SD, sekarang SD dulu SR tahun 50-an itu. Suasananya ya, untuk suasana dulu dan sekarang ya, bagaimana yang? Suasana yang dimaksud Tempat lokasi dulu itu seperti ini. ya, kalau lokasi terang berubah sama sekali dengan sekarang. Dulu ini masih kayak alam belantara gitu, di kanan kiri itu masih kosong, mungkin ada rumah ya 1-2 mungkin, dan jembatan itu belum ada, jadi belum ada kendaraan yang lewat sini. Mau kemana? Ini mentok kali sungai, jadi suasananya masih alami begitu, banyakan yang alami. Untuk eranya yang, apakah eranya ini sama dengan yang di mana yang tadi kan sama dengan Balaan? Kalau dilihat dari apa itu, dari nisan yang kita lihat itu Balaan juga begitu. Tapi mungkin apa satu zaman atau enggak, saya juga nggak tahu, karena itu ada bidangnya sendiri yang mempelajari khusus nisan-nisan itu. Ya, setelah itu masih sederhana, artinya itu kayu dipalangnya dipasang-pasang itu kayak di Balaan itu. Tapi kalau yang sudah modern seperti di mana itu, di daerah kayu apa Bekonang atau yang di Museum Radio Pustoko itu juga ada nisan diukir pakai kayu. Memang nisan itu bermacam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang keramik, ada yang marmer, tergantung kemampuan dan kemauannya yang membuat itu yang keluarganya. Kalau yang mati saya kira tidak butuh. Tapi yang nggak ngerti atau ya selama ini dipakai apa aja di sini ini? Di sini tiap malam Jumat atau wakil apa itu mesti ada kumpulan selamatan atau saya juga belum pernah ikut selama itu. Tapi saya yakin mesti masih ada sisa-sisa Yoni yang tersisa gitu. Saya kira masih, karena masih dilestarikan sampai sekarang. Ya, gimana siapa yang melestarikan itu paling ya yang resik-resik itu ya anak-anak Karang Taruna.
Berarti dari sekian ini cuma hanya satu ini kayaknya ya. Iya, sareane. Ya gitu. Pak Dukung. Ada cerita khusus nggak yang kenapa ini orang dulu itu memilih Desa Reke itu minggir? Ada nggak yang cerita khusus yang ketahui? Biasanya di Sareke itu ya memang milih, tapi milihnya itu tidak tergantung yang milih. Jadi ada yang saya pengen di Sareke seperti saya kan punya keluarga, makam keluarga di Mbaki. Itu yang dari keluarga jauh yang pernah hubungan gitu, kadang-kadang family itu pengen di Sareke di sana. Di pamijennya yang saya itu, tapi dari cucu-cucunya itu ya ada aturan kalau memang bukan terah dari cucu tidak bisa, jadi ya kasihan, padahal dia sejak dulu ikut cuma ingin Sareke aja. Ada juga yang sudah milih seperti yang saya itu, ibu dia pernah jadi penguasa di sana di Mbaki, dia terus di Sareke di Mbaki cari pamijen di sana jadi Mbaki. Ya bermacam-macam, kalau ingin di Sareke di mana itu terserah anunya sendiri, terserah personilnya. Berarti emang belum ada catatan yang ditemukan ya tentang Nyai Tukung ini? Belum, dan saya kira kok itu memang harusnya dari Dinas Kebudayaan, tapi sampai sekarang Dinas Kebudayaan Karanganyar itu saya juga heran, nggak mungkin dia mau, ya mungkin ya mungkin ada yang lebih bermanfaat bagi dia. Harusnya kan ada tiap punden itu kenapa gini diteliti, kalau perlu bikin tim. Iya. Sedangkan ini di tengah kota ya, posisinya di tengah kota ya ini ya. Kota ya, di Kecamatan Karanganyar, desanya juga di kota ini nggak masuk Sangahan atau masuk mana ini. Harapannya yang Ya, dengan adanya punden-punden yang tidak tercatat atau terus mereka pada nggak mau tahu, itu bagaimana ya? ya kalau bisa memang harus kita lestarikan. Itu memang nambah pekerjaan dari beberapa, termasuk komunitas. Kalau komunitasnya rajin, itu saya kira juga rajin komunitas, tapi didukung oleh Pemda. Kalau Pemdanya nggak dukung, ya komunitas berjalan sendiri, dia uang dari mana? Kalau Pemda kan dari jalur duit wae, tinggal tanda tangan, oh ya untuk ini seperti Sragen gitu. Saya kira komunitasnya juga baik, rajin, dan dulu ketuanya komunitas itu kebetulan waktu itu camat, tapi sekarang sudah sedo. Jadi ya orangnya rajin-rajin, ya, saya tahu dari dinasnya juga respon, biarpun tetap ada bentik satu sama lain antara dinas sama komunitas, itu ada bentik.